Halo semuanya, nama aku Kiki dan kali ini aku mau skincarean malam, do my night skincare routine sambil cerita tentang journey kulit aku gitu. Nah ini aku abis keramas makanya aku pakai handuk. Jadi langsung aja lah ya. Ini ada. Jadi ya simple sih. Ini skincareku tuh cuma 3 kalau untuk malam. Ada ini Labore tapi calm cream moisturizer sama toner dari Hada Labo yang premium, Goku juga premium, sama ini tuh Zel Face. Jadi tuh dia di azelaic acid. Aku dapat ini tuh karena dari resep dokter, dan ya inilah pokoknya ceritanya tuh. Jadi aku kan mulai jerawatan tuh dari SMP kan, terus tapi waktu SMP tuh aku tuh kayak anaknya masih bodo amatan gitu loh buat skincarean. Aku tuh nggak tahu skincarean, nggak tahu make up. Jadi kayak ya sudah, pokoknya kalau mandi ya mandi, pergi ya pergi pakai bedak. Itu pun bedaknya tuh bedak tahu gak sih, bedak dari Pigeon yang compact powder ya itu, sama pakai lip balm atau lip tint doang udah. Dan ya jadinya ya SMP tuh makin parah jerawatku, bener-bener yang kayak kusem, terus merah-merah dan inflamasi semua gitu loh. Dan baru pas SMA itu baru aku kayak mulai skincare, mulai make up, pokoknya udah mulai merawat diri lah waktu SMA. Karena karena ya minder aja sih waktu itu, kayak kurang percaya diri dengan my acne gitu. Jadi awalnya tuh kayak ya skincareku tuh ya simpelnya tuh kayak cuman sabun cuci muka doang. Waktu itu nyoba pertama kali tuh kelas 10 tuh ini dari tahu nggak sih yang namanya, dari Rohto, yang dia tuh buat acne gitu, yang warna hijau tutupnya. Iya pokoknya itu, nanti aku kasih deh fotonya. Terus ya itu works untuk reduce my acne, but yang berkorban kulitku tuh soalnya sensitif, kering, kombinasi dan sensitif, jadi nggak cocok buat kulit aku yang sensitif ini. Yang ada skin barrierku yang rusak gitu. Terus ganti ke banyak sih ganti facial washku tuh dari YOU yang hijau. Dulu kan variannya banyak, ada yang biru, pink, hijau, dan aku tuh pakai yang hijau tuh yang membuat acne gitu. Dan itu juga sama kayak yang dari Rohto, dia tuh ya it works, but skin barrierku yang rusak gitu. Terus ya singkat cerita ya, waktu pas kelas 12, enggak singkat cerita juga sih ya, pokoknya bener-bener struggle banget ya guys. Itu tuh waktu SMA tuh bener-bener minder, menghela nafas banget, capek banget waktu itu. Terus waktu kelas 12 baru aku tuh kayak, karena mungkin aku tuh udah banyak menangkap berbagai informasi bagaimana caranya supaya jerawatku ini menghilang. Dan ada video dimana itu menyarankan buat ke dokter kulit, dan aku juga nemu TikToknya Swanpedia, terus Lorem Ipsum, terus dosen skincare ya, iya pokoknya itu deh namanya. Dan itu tuh mereka tuh yang benar-benar membantu banget, karena mereka tuh bukan kayak hanya membantu gimana caranya supaya jerawat kalian tuh hilang, tapi mereka tuh
gimana yang jelasinnya, pokoknya mereka tuh bener-bener berdasarkan riset, jurnal, dan trusted berdasarkan dermatologis gitu. Jadi nggak abal-abal, mereka tuh nggak abal-abal merekomendasikan sesuatu tuh berdasarkan fakta gitu, berdasarkan ilmiah. Dan videonya tuh pasti video-video mereka tuh pasti menyarankan orang-orang yang mempunyai kulit jerawat itu tuh lebih baik itu tuh konsul ke dokter. Yang maksudku tuh yang jerawatnya tuh udah parah ya, yang susah banget gitu loh buat diituin, pokoknya yang susah banget dihilangkan pakai skincare biasa gitu. Dan jadinya ya sudah, aku memberanikan diriku buat konsul ke dokter kulit di Halodoc. Dan sama dokter Halodoc, aku tuh disaranin sama dokternya tuh bukan disaranin sih, diresepkan obat ini salah satunya. Pertama tuh pertama tuh ini sama clindamycin. Clindamycin tuh antibiotik ya, tapi sama dokternya tuh diresepkannya cuman sampai 2 minggu gitu doang. Iya, sampai 2 minggu. Terus diganti sama ini apa namanya? Diganti sama Vitasid itu tretinoin. Awalnya tuh pertama tuh direkomendasiin tretinoin yang kadarnya tuh 0,05%, which is itu dry, pokoknya bener-bener kulitku tuh dry banget waktu itu dan butuh banyak moisturizer. Tapi sebelum aku konsul dokter itu tuh aku tuh pernah pakai Panoxyl tuh kayak facial wash apa namanya, benzoyl peroksida. Nah itu aku pakai kadar yang 0, berapa ya waktu itu ya, pokoknya kadar yang paling rendah. Apa tuh kadar berapa gitu, 0,05%, 5%, 4%. Nah ya 4%. Dan itu pakainya tuh cuma tipis-tipis aja. Facial washnya bener-bener cuma yang kayak berapa ya, kayak sebiji koin gitu ya, sebiji koin, karena itu bener-bener sangat membuat kulit kalian kering. Pokoknya apa ya, skincare atau produk-produk, oh my god guys, keluar. Pokoknya produk-produk yang emang dia tuh buat jerawat rata-rata tuh buat kulit kering ya, karena emang mungkin zat-zatnya kayak bahan-bahannya tuh emang bahan-bahan keras gitu loh, kayak rata-rata tuh ya salicylic acid, benzoyl peroksida, glycolic acid, yang dia tuh buat exfoliate your skin gitu. Nah makanya dia rata-rata kering. Terus aku juga dulu tuh pernah pakai kan aku tadi udah cerita kan, aku tuh ganti-ganti facial wash, dan sekarang aku pakai facial washnya N-Pure yang non probiotic. Tapi sebelum N-Pure tuh aku pakai yang matcha oat dari True to Skin. Itu gentle banget, itu enak banget baunya, aku suka banget. Pokoknya bener-bener yang aku rekomendasiin ke kalian facial wash yang gentle, yang emang buat kulit sensitif dan berjerawat, itu pertama dari True to Skin yang matcha oat sama N-Pure non probiotic. Itu itu aku rekomendasikan banget. Aku sampai habis berapa tub ya yang True to Skin tuh, kayaknya 2 atau 3 tub gitu. Terus ganti ke N-Pure karena ya lebih murah aja sih lebih murah dan lebih gentle. Tapi gak menutup kemungkinan kalau True to Skin ya sama gentlenya juga, bagus juga kok.
aku pakai Trotus gitu karena waktu itu kalau nggak salah direkomendasiin sama temanku yang dia tuh juga acne fighter kayak aku gitu waktu SMA. Sekarang aku kuliah dan alhamdulillah udah tinggal bekasnya aja sih, dan jerawat ya paling pas mau datang bulan aja gitu, udah terkontrol. Dan sekarang aku udah nggak diresepin lagi pakai Vitasid karena ya itu tadi dokternya bilang aku tuh tinggal jerawat aja dan jerawatnya tuh udah tinggal bekas jerawat aja dan jerawatnya tuh udah terkontrol gitu ya gitu deh pokoknya. Pas awal-awal aku konsul ke dokter, pas awal-awal pakai obat keras resep dokter itu tuh purging banget guys, gila itu, wow. Nanti aku kasih lihat fotonya, pokoknya purging banget. Dan hilangnya tuh baru pas bulan ke berapa ya, nggak tahu deh, aku lupa, pokoknya nggak sampai 1 tahun sih, itu udah hilang semua komedo dan jerawat yang inflamasi gitu. Dan ya sekarang gini mukaku. Nah, ini pertama kali aku konsul tanggal 7 April 2024. Mulai purging guys, ini guys, purging. Nah, ini udah mulai membaik, tapi masih merah-merah karena bekas dari inflamasi yang begitu hebat. Terus, nah ini udah mulai bekasnya doang, ini juga. Sampai 30 Oktober 2025 itu terakhir kali aku konsul dan udah selesai. Sekarang ini tinggal bekas jerawat tipis-tipis. Yang paling sering tuh kena jerawat tuh di area dagu, karena kalau nggak salah tuh aku baca dagu tuh memang kalau misalnya hormon kalian tuh lagi fluktuasi hormonnya tuh gitu ya, misalnya ya kayak aku pas mau datang bulan tuh kan fluktuasi hormonnya tuh nggak stabil ya. Nah itu tuh biasanya tuh di dagu sama area-area leher, pinggir-pinggir sini, kalau misalnya yang disebabkan karena hormon gitu. Tapi kalau daerah-daerah lain jadi disebabkan hormon juga sih, cuman yang paling kena tuh ya nggak tahu ya, ini aku baca dari Google gitu ya, dagu sama daerah leher gitu ya, gitu deh. Oh my god, aku udah selesai guys skincare-nya. Jadi ya gitu deh tentang cerita aku melawan jerawat dari aku SMA dan sekarang udah kuliah, baru semester 1 sih. Doain lancar, amin. Bye bye guys, see you again on my next video.